Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin presentasikan hasil diskusi kami tentang sistem penghargaan organisasi. Saya Isna Khairusa selaku moderator kelompok 2. Langsung saja kita ke materinya. Apa itu sistem penghargaan organisasi? Sistem penghargaan organisasi atau Organization Reward System merupakan rangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang disusun oleh organisasi untuk memberikan balas jasa kepada karyawan atas kontribusi, kinerja, serta perilaku kerja yang ditunjukkan. Tujuan utama sistem penghargaan, yang pertama, menarik tenaga kerja yang kompeten, yang kedua, mempertahankan karyawan berprestasi, yang ketiga, memotivasi karyawan agar bekerja sesuai dengan sasaran organisasi. Di sini akan menjelaskan fungsi sistem penghargaan. Di sini fungsi sistem penghargaan adalah mengendalikan perilaku karyawan. Artinya sistem ini mendorong perilaku kerja yang sesuai dan diinginkan organisasi, menekankan perilaku yang tidak mendukung tujuan organisasi. Namun sistem penghargaan harus diterapkan secara adil, baik secara internal maupun eksternal. Jika tidak adil, hal ini dapat menurunkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada konsep total rewards menurut Gary Deser. Apa sih itu konsep total rewards? Merupakan pendekatan strategis dalam sistem penghargaan organisasi yang menekankan bahwa motivasi karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh imbalan finansial, tetapi juga oleh penghargaan non-finansial. Total rewards mencakup sebuah bentuk penghargaan yang diterima karyawan sebagai konsekuensi hubungan kerja dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi, psikologis, dan sosial secara seimbang. Selanjutnya adalah total reward. Total reward terdiri dari 4 komponen. Pertama, imbalan finansial langsung. Imbalan finansial langsung merupakan kompensasi yang diterima karyawan dalam bentuk uang dan diberikan secara langsung. Komponen ini menjadi dasar pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan seperti gaji, upah, bonus, insentif, dan komisi yang berkaitan langsung dengan kinerja dan kontribusi karyawan. Kedua, imbalan finansial tidak langsung. Imbalan finansial tidak langsung adalah bentuk kompensasi yang tidak diterima dalam bentuk uang tunai, tetapi tetap memberikan manfaat ekonomi bagi karyawan, seperti pekerjaan yang menantang, otonomi, kejelasan peran, serta kesempatan pengembangan keterampilan yang menjadi sumber motivasi intrinsik. Selanjutnya, imbalan non-finansial. Imbalan non-finansial berkaitan dengan kepuasan yang dirasakan karyawan dari pekerjaan itu sendiri. Walaupun tidak berbentuk uang, imbalan ini sangat berpengaruh terhadap motivasi intrinsik karyawan, seperti pekerjaan yang menantang, otonomi, kejelasan peran, serta kesempatan pengembangan keterampilan yang menjadi sumber motivasi intrinsik. Dan yang terakhir, imbalan non-finansial yang terkait dengan lingkungan kerja dan pengakuan. Komponen ini berhubungan dengan suasana kerja dan bentuk penghargaan non-materi yang diberikan perusahaan terhadap karyawan, seperti apresiasi atas presentasi, budaya organisasi yang positif, hubungan kerja yang harmonis, serta peluang pengembangan karir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan program insentif. Pengertian program insentif. Program insentif merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu dibuat untuk menghubungkan hasil kerja karyawan dengan penghargaan atau hadiah yang mereka terima. Yang artinya semakin baik kinerja karyawan tersebut, maka semakin besar insentif yang dapat diterima perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan program insentif. Tujuan utama dari program insentif yaitu meningkatkan semangat dan motivasi kerja karyawan. Selain gaji pokok, insentif berfungsi sebagai penghargaan tambahan bagi karyawan yang kinerjanya terbaik. Dengan adanya program insentif yang dirancang dengan baik, karyawan akan lebih rajin, fokus pada hasil. Pada akhirnya berkontribusi yang maksimal terhadap pencapaian organisasi. Oleh karena itu, program insentif tidak hanya menguntungkan bagi karyawan, tetapi juga menguntungkan bagi perusahaan karena dapat meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut.
Selanjutnya ada program insentif dibagi menjadi 3. Yang pertama insentif individu, penghargaan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan hasil kerja dan kinerja masing-masing individu. Program ini bertujuan mendorong karyawan agar bekerja lebih giat, disiplin, dan juga bertanggung jawab karena prestasi mereka dinilai secara langsung. Yang kedua ada insentif berbasis tim, yakni berdasarkan hasil kerja kelompok atau tim. Program ini menekankan pentingnya kerjasama, komunikasi, dan juga solidaritas antar tim. Selanjutnya terdapat insentif tingkat organisasi, yakni diberikan kepada seluruh karyawan berdasarkan kinerja perusahaan. Nah, secara keseluruhan bertujuan menumbuhkan rasa memiliki terhadap perusahaan karena keberhasilan organisasi dan akan memberikan manfaat langsung kepada seluruh karyawan. Selanjutnya manfaat sistem penghargaan yang baik ada 4. Yang pertama meningkatkan kepuasan dan keterlibatan kerja. Nah, ini karyawan merasa dihargai atas kontribusinya sehingga lebih memotivasi dan terlibat dalam pekerjaannya. Yang kedua menciptakan hubungan kerja yang harmonis, yakni sistem penghargaan yang adil membantu menciptakan suasana kerja yang positif dan mengurangi konflik antar karyawan. Yang ketiga, menumbuhkan komitmen dan loyalitas karyawan. Ini artinya penghargaan yang sesuai dengan karyawan lebih serta dan memiliki komitmen jangka panjang terhadap organisasi. Yang keempat, meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Motivasi kerja yang meningkat akan berdampak langsung pada produktivitas individu dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Sistem penghargaan dan motivasi karyawan. Pertama, sistem penghargaan berperan penting dalam meningkatkan semangat kerja dan motivasi karyawan. Kedua, menurut Gary Dessler, penghargaan mempengaruhi cara kerja, sikap, dan kinerja karyawan. Ketiga, karyawan yang merasa dihargai secara adil cenderung lebih termotivasi dan loyal. Selanjutnya, jenis penghargaan dalam organisasi. Pertama, penghargaan finansial berfungsi sebagai motivator ekstrinsik efektif untuk target jangka pendek. Dampaknya cenderung sementara jika tidak adil atau tidak memadai. Kedua, penghargaan non-finansial berperan sebagai motivator intrinsik, memberikan kepuasan psikologis dan motivasi jangka panjang. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tantangan dalam menerapkan sistem penghargaan. Di sini ada 4 materi. Yang pertama yaitu menjaga keadilan internal dan eksternal. Perusahaan harus memastikan penghargaan diberikan secara adil di dalam organisasi serta kompetitif dan standar pasar agar karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Yang kedua yaitu menyelaraskan penghargaan dengan tujuan organisasi. Sistem penghargaan perlu mendukung strategi dan sasaran organisasi agar mampu mendorong kinerja dan perilaku yang diharapkan. Dan yang ketiga yaitu perbedaan kebutuhan dan preferensi karyawan. Setiap karyawan memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga sistem penghargaan harus cukup fleksibel agar dapat memenuhi beragam harapan tanpa mengabaikan keadilan. Yang keempat yaitu perubahan lingkungan bisnis dan karakteristik generasi kerja. Dinamika bisnis dan perbedaan karakter antar generasi menuntut organisasi untuk menyesuaikan sistem penghargaan agar tetap relevan dan efektif. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan. Sistem penghargaan dalam pengelolaan sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan motivasi, kinerja, dan pencapaian tujuan perusahaan. Menurut Gary Dessler,
penghargaan mencakup aspek finansial dan non-finansial yang dirancang secara menyeluruh melalui konsep total reward. Sistem penghargaan yang adil, transparan, dan selaras dengan strategi perusahaan tidak hanya meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan, tetapi juga menjadi alat manajerial strategis untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan demikian, presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.